Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kisah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berbicara dengan jenazah Abu Jahal. Abu Jahal akan dikenang sepanjang masa, bisa jadi sampai hari kiamat nanti. Dia adalah tokoh antagonis musuh bebuyutan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sepanjang masa. Abu Jahal mati secara mengenaskan dalam perang Badar, perang besar pertama kaum muslimin dengan kaum kafir Quraisy. Kisah ini berawal saat terjadi perang Badar yang memiliki pasukan sebanyak 313 orang dengan senjata yang minim. Ada yang bawa pacul, alat-alat pertanian lainnya. Ada juga yang bawa alat-alat dapur. Maklum, kaum Ansar yang asli penduduk Madinah adalah petani yang biasa bertani, tidak biasa berperang. Berbeda dengan kaum Muhajirin Mekah yang terbiasa berperang. Kaum muslimin dipimpin oleh Nabi Muhammad SAW dan kaum kafir Quraisy yang berjumlah seribuan lebih dengan persenjataan lengkap dan terlatih dipimpin oleh Abu Jahal. Pada malam sebelum pertempuran, Rasulullah SAW mengangkat kedua tangan beliau lalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang artinya, "Ya Allah, jika Engkau membinasakan pasukan ini kaum muslimin, maka setelah hari ini Engkau tidak akan disembah." Melihat Rasulullah SAW berdoa begitu khusyuk, Abu Bakar mendekati beliau dan memberi semangat kepada beliau bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala pasti akan menepati janjinya, yaitu memenangkan kaum muslimin. Perang pun berkecamuk antara kedua pasukan. Pada akhirnya, pasukan kaum muslimin berhasil meraih kemenangan, sementara pasukan kaum musyrikin mengalami kekalahan. Sekitar 70 orang kaum musyrikin terbunuh. Di antaranya adalah pembesar kaum kafir Quraisy seperti Abu Jahal, Umayyah bin Khalaf, Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah. Sementara kubu pasukan muslimin sebanyak 14 orang gugur sebagai syuhada. Para malaikat pun ikut bertempur. Pada perang Badar, ribuan malaikat turun membantu pasukan kaum muslimin. Dalam sirah Ibnu Hisham disebutkan dari Ibnu Abbas bahwa seseorang dari Bani Ghifar yang melihat pertempuran tersebut dari atas gunung tiba-tiba melihat awan yang mendekat. Dari awan tersebut ia mendengar ringkikan kuda dan suara perintah untuk maju bertempur. Seorang sahabat berkisah, "Ketika aku membututi salah seorang musyrik pada perang Badar untuk menembasnya, tiba-tiba kepalanya terputus sebelum pedangku mengenainya. Aku pun sadar bahwa orang tersebut ditebas pihak lain." Allah berfirman, "Ingatlah, ketika kamu mengatakan kepada orang mukmin, apakah tidak cukup bagi kamu Allah membantu kamu dengan 3.000 malaikat yang diturunkan dari langit? Ya, cukup jika kamu bersabar dan bersiap siaga, dan mereka datang menyerang kamu dengan seketika itu juga, niscaya Allah menolong kamu dengan 5.000 malaikat yang memakai tanda." Quran Surat Ali Imran 124-125. Setelah perang berakhir, Rasulullah SAW menginstruksikan agar semua korban perang dari pihak musyrikin dibuat lubang. Mayat-mayat itu lalu dimasukkan ke dalam lubang dan ditimbun. Rasulullah SAW berdiri di pinggir lubang dan berseru, "Hai Abu Jahal bin Hisham, hai Utbah bin Rabi'ah, dan Syaibah bin Rabi'ah." Seru Rasulullah SAW menyebutkan nama-nama petinggi kaum kafir Quraisy lainnya. "Apakah kalian telah mendapati apa yang telah dijanjikan oleh Rabb kalian itu benar? Sesungguhnya aku telah menemukan
apa yang Tuhanku janjikan kepadaku sebagai kebenaran. Saat itu, sahabat Umar bin Khattab bertanya kepada Rasulullah SAW, "Wahai Rasulullah, mengapa engkau berbicara dengan orang-orang yang sudah menjadi bangkai?" Rasulullah SAW menjawab, "Demi zat yang telah mengutusku dengan kebenaran, tidaklah kalian lebih mendengar apa yang kukatakan daripada mereka, hanya saja mereka tidak mampu menjawab." Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Telah diriwayatkan pula dari Rasulullah SAW bahwa mayat dapat mendengar suara sandal orang-orang yang mengantarnya ketika mereka pulang. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Kemudian Rasulullah SAW memerintahkan pasukannya untuk pulang ke Madinah. Ia menugaskan Abdullah bin Ka'ab bin Ammar untuk mengurus harta rampasan. Harta rampasan perang itu beliau bagi-bagikan sesuai perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saat ini, Lembah Badar menjadi salah satu kota yang berada di wilayah Provinsi Madinah dengan nama lengkap Kota Badar Hunain. Jarak kota ini dari kota suci Madinah mencapai sekitar 130 km. Pada salah satu lokasi di lembah tersebut terdapat bangunan tembok menyerupai benteng yang mengelilingi area cukup luas. Lokasi yang dipagari benteng tersebut diperkirakan menjadi lokasi pertempuran sekaligus tempat dimakamkan para syuhada yang gugur dalam perang Badar. Demikianlah kisah Rasulullah SAW berbicara dengan jenazah Abu Jahal. Percayalah, setiap janji Allah Subhanahu wa Ta'ala akan ditepati, baik bagi mereka yang ingkar kepadanya maupun yang taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.